Atina wa usuli wa furu'i wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu saminata, dan adapun wal maqalatu as-saminatu, dan adapun nasihat atau maqalah yang ke-8. Ini agak panjang ya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wasmuhu, dan adapun nama aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman Ibnu Sohir ya. Jadi nama aslinya kita terkenalnya Abu Hurairah, tapi nama aslinya tuh Abdurrahman. Nah itu ya, sama dengan Mbah Dur ya. Nah itu kok pas podo ya Mbah. Nah jadi kalau ingat Mbah Dur kok ingat Abu Hurairah gitu ya, pas ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Terima mboten Mbah? Terima nggih. Aduh, nah wis terima kan wis deal ngono. Maksudnya gak nesu bae, maksudnya kan itu. Anahu, sesungguhnya Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman tadi itu qala sudah berkata siapa Abu Hurairah. Qala sudah bersabda siapa An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun, adapun ada 3 perkara mungjiyatun yang akan menyelamatkan seseorang. Ai mukhlisatun, artinya akan menyelamatkan li sahibiha, kepada orang yang mempunyai 3 perkara ini, menyelamatkannya minal azabi, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalasun, dan juga nanti ada 3 perkara muhlikatun, yang akan merusak, ai mau kuatin, artinya akan menjatuh, ai mau kuatun, artinya akan menjatuhkan, li fa'iliha, kepada orang yang mengerjakan 3 perkara ini, fil halaki, di dalam kerusakan. Wasalasu, dan ada 3 perkara, wasalasu darajatin, dan juga akan ada 3 derajat, ai amanazili, artinya tingkatan, fil akhirati, di dalam akhirat besok, pangkat derajat itu pangkat ya, besok di akhirat. Wasalasu, dan juga ada 3 perkara kafarotin, yang menjadi kafaroh. Wasalasu kafarotin, dan ada 3 perkara yang akan menghapuskan lidzunubi amiriha, bagi dosanya orang yang mengamalkan 3 perkara ini. Jadi di makalah yang ke-8 ini nanti ada 3 perkara yang menyelamatkan orang tersebut. Ada 3 perkara yang merusaknya andaikan dikerjakan, ada 3 perkara yang menjadikan dia nanti naik derajatnya di sisi Allah di besok di akhirat, dan ada 3 perkara yang nanti andaikan orang itu mau mengerjakannya akan menjadi penebus dari dosa-dosanya. Amal mungjiyatu, adapun 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang itu fa khosyatullahi, maka takut kepada Allah Ta'ala, fisirri, dalam keadaan sendirian atau rahasia, wal alaniyati, dan juga dalam keadaan terjaga atau rame. Kudima, didahulukan apa, sirri, yang sendirian atau rahasia, li'anna taqwallahi, karena sesungguhnya takwa kepada Allah itu fihi, di dalam keadaan pas sendirian itu ala darajatin, paling tingginya derajat. Karena terkadang begini, orang kalau pas di tempat umum, Pak Rozak, Pak RT ya kan, jago imet, jago kewibawaan, sehingga terkadang dia jaga amal-amalnya supaya tidak jatuh ke hal yang tidak baik. Lah nanti kalau pas sendirian atau pas dewean atau pas di rumah ya kan, seenaknya sendiri, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makanya paling berat. Makanya biasanya itu kita disuruh takwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Nah itu karena keadaan sendiri itu lebih berat Bang Edi. Nah, gitu. Nah itu ya. Nah itu yang pertama. Itu yang dinamakan takwa secara diam-diam, Mbak. Ataupun begini,
Walaupun dalam keadaan sepi, tapi hati kita, kita icaknya kelihatannya Mas Sadat elok-elok lah. Cuman rupanya dalam hati kampret kau umpomo, ya kan? Dan sama wae itu dalam keadaan yang rahasia yang kita tidak bisa menjaga takwa kita. Suudon dengan kawan kita, ya kan? Nah, terus ibaratnya itu mendendam kepada kawan kita, nah, sombong kepada kawan-kawan kita dan lain sebagainya. Itu yang rahasia. Sombong tuh gimana sih Pak? Kok rumusnya satu Pak RT. Kita kok merasa lebih baik dari orang lain, siapapun itu dan apapun itu, maka itu ada bibit sombong di hati kita. Nah, kita ibaratnya tuh sudah ngelamar jadi muridnya iblis. Nah, itu begitu. Asal Pak Rozak kok sedikit di hati kita tuh, lah Pak Janis umpomo kan, apalah dia tuh. Nah, meremehkan, kita merasa lebih baik dari siapapun itu dan apapun itu, maka itu sudah ada ciri atau bekal atau bibit kesombongan di dalam hati kita. Begitu ya rumusnya Bang Rifat. Jagolah dewek-dewek hati kita. Nah itu, karena itu pasti setiap saat begitu Pak. Apalagi kalau di jamaah Pak, tambah repot itu. Nah, iya, merasa kita lebih senior, semacam-macam, dijago dewek. Asal ada rasa itu dalam hati kita, maka itu bibit kesombongan mulai ada. Hati-hatilah itu. Nah, dengan siapapun dan dengan apapun, coba bayangin. Nah, itu latihlah pokoknya bagaimana caranya. Apalagi kok cuma masalah dunia, jangan coba-coba. Itu yang pertama ya. Maka orang akan selamat. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, baik yang nyata maupun yang rahasia. Itu yang pertama. Wal qasdu, dan juga tengah-tengah, sederhana. Fil fakri, di dalam kefakiran, wal gina, dan juga kekayaan. Artinya sederhana. Walaupun mungkin hartanya banyak, dia biasa baik. Walaupun dia itu nggak punya apa-apa Pak RT, tapi dia biasa baik. Pokok serba biasa saja. Nengok orang bagaimanapun biasa. Kecuali yang memang oleh Allah dan Rasulnya kita diperintahkan untuk menghormati. Dan keadaan kita biasa saja. Ibaratnya enggak kok umpama kita lebih ada harta, terus dengan orang yang tidak ada harta terus kita merasa lebih tinggi, atau sebaliknya. Nah itu asal bisa seperti itu, biasa saja tadi, maka itu orang itu akan selamat. Nah itu bahkan ya saya sampaikan, Nabi itu berpesan jangan kok tentang masalah keduniaan, tentang agama itu kita disuruh biasa saja. Jangan kita sok-sokan, jangan kita merasa sok hebat, sok suci, sok pandai, sok tahu, nggak usah. Biasa saja. Karena dengan seperti itu kalau kita tidak biasa saja Pak, itu akan repot Pak. Kita tahajud baru 2 minggu gitu ya Pak Rozak, Pak ya. Itu sudah tuh nengok kawannya tidur tuh, gawe di dunia kok cuman ngorok weh, ngumpulin iler weh, baru 2 minggu padahal Pak. Kita baru nak ke masjid paling sebulan atau 2 bulan, nengok kawannya balik motong, balik kerja, orang kok nggak tahu Allah. Yang akhirnya kesolehannya itu menimbulkan kriminal di dalam dirinya, ya kan? Menimbulkan ibaratnya itu kriminal di dalam agama dirinya sendiri, akhirnya merusak dirinya sendiri. Harus hati-hati. Jadi walaupun dalam agama itu kita yang sedang-sedang wae, biasa-biasa wae. Mabuk tuh ndak ciu wae Pak. Ya. Mabuk agama tuh ya ada, ya begitu tadi contohnya. Nah, itu seperti itu ya. Di alam yujawizu, gambarannya jika kok tidak melewati siapa orang tersebut fiha, di dalam kosdun tadi, tawasud tadi, fil maisah tadi, di dalam kehidupan. Walaupun toh mungkin dia beli mobil ini telap yang mewah, dia beli yang biasa baik, yang umum baik. Mungkin dia beli makanan yang mewah, mungkin kuat, tapi dia biasa saja.
Mungkin dia beli yang wah pokoknya kuat, bisa, tapi dia biasa saja. Itu maksudnya wal qasdu fil faqri wal ghina. Jadi tengah-tengah atau sederhana di dalam antara kefakiran dan kaya. Sederhana, maka dia akan selamat. Kalau tidak seperti itu ya repot, akhirnya bangkrut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bi alam yujawizu, gambarannya jika tidak melewati siapa orang tersebut fiha di dalam tawasud atau maisa al-haddu di dalam batasannya. Warodiyah dan ridho, rela, puas, kan? Bidzalika dengan demikian keadaan sederhana tadi. Itu yang kedua. Wal adlu dan juga adil fir ridho di dalam ridho, wal godobi dan juga marah. Jadi adil walaupun dalam keadaan ridho, rela, puas, seneng, atau dalam keadaan marah. Maksudnya begini, nanti kalau pas orang lain marahnya kelewat, kalau dengan keluarga kita sendiri ngukuminya berat sebelah, nah itu tidak boleh seperti itu. Maka kita akan selamat. Adil, sejajar antara kemarahan kita dan keadaan orang itu. Nah itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Ya kadang orang itu kan begini. Kalau orang lain yang berbuat maksiat, wah orang kok begitu, ya kan? Ya kalau anaknya sendiri, nah moga-moga diampunilah nak kamu sama Allah lah. Kan tidak adil namanya. Nah, sifatnya tidak adil, berat sebelah. Ya sama-sama kalau orang lain ada potensi sama Allah diampuni, anak kita ada potensi diampuni. Kalau orang lain ada potensi dihukum sama Allah, ya anak kita ada potensi dihukum oleh Allah. Wong Allah tuh sifatnya ya yu'adzib ya yakfir. Jangan karena tidak adil dalam keadaan ridho atau marah tadi itu. Kalau orang lain wah tidak diampuni Allah katanya. Kalau anaknya mudah-mudahan diampuni Allah, ya itu tidak adil namanya, ya kan? Sama-sama potensinya sama gitu. Bi ayak doba, gambarnya jika kau andekan perlu marah siapa orang tersebut, Allah karena Allah, wa yardo dan juga ridho liridohu karena ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nggak seneng ya memang karena Allah menyuruh nggak seneng, dia seneng ya karena Allah menyuruh senang. Nah, maksudnya kurang lebih begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fidarini amin ya rabbal alamin. Zaman seperti yang diterangkan tadi ya. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi kita harus memandang seimbang dalam dunia ini karena yaitu tadi kita tidak dalam hakikatnya kita sama-sama tidak tahu. Kita sendiri loh. Dengan diri kita sendiri loh tidak sama-sama tidak tahu apa ke surga apa ke neraka karena surga neraka itu fadl dan adabnya Allah subhanahu wa ta'ala, fadlullah dan juga suhtullah. Tinggal kita nanti penempatannya di mana. Itu tadi yang 3 perkara yang akan menyebabkan kita itu selamat. Pertama, takut kepada Allah dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Yang kedua, sederhana dalam masalah dunia. Yang ketiga, tengah-tengah atau adil dalam menghukumi ketika senang ataupun marah. Nah, itu yang 3 akan menyelamatkan kita. Wa amal muhlikatu, adapun 3 perkara yang akan merusak orang tersebut, andaikan kita mengerjakan atau ada 3 perkara ini bukan niat menyindir siapapun, kita ngaji, belajar pas ketepatan pembahasannya ini. Kalau ada yang seperti ini nanti, ya jangan dimarah saya cuma membaca, menerangkan. Bang Rifat ya, boleh terus dendam karo aku Pak Rifat. Jangan Pak RT ya. Besok di portal pula saya lewat Kutoboyo. Jadi andaikan ada 3 perkara ini di diri kita, maka akan menyebabkan kita menjadi rusak. Yang pertama itu fasuhung sadidun, yaitu apa ya namanya, menggenggam atau pelit lah bahasanya. Sadidun yang sangat-sangat pelitnya. Nah itu. Nak ngeluarin ludah oleh sayang ibaratnya kan. Nah, nak makan enak oleh sayang. Nah, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, makannya yaitu apa namanya? Kacang hijau direndam, langsung diminum pakai air, besok ditungguin keluarnya, dicuci lagi, diminum lagi, dimakan lagi, terus macam itu saking pelitnya. Qala al-mu'allif rahimahullah.
Jadi pelit yang naudzubillah lah pokoknya. Ai bakhilun artinya pelit syadidun yang sangat. Fala yu'addi maka tidak memenuhi siapa orang tersebut segala sesuatu alaihi yang itu wajib apa kepada orang tersebut. Kenyataannya min haqillahi ta'ala dari hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala wa haqqul khalqi dan juga hak-haknya makhluk yang seharusnya dia mungkin zakat, yang seharusnya mungkin dia sodako, yang seharusnya dia mungkin berangkat haji dan lain sebagainya atau hak-hak dengan orang lain. Nah, perkara dikit lo ya sampai 7 hari tidak selesai padahal selisih 1000 umpama kan. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal. Jangan pelit-pelit. Supaya enggak pelit itu bagaimana sih Pak? Ingat semuanya itu bukan punya kita, punyanya Allah. Yang kita berikan, kita sedekahkan, kita tasarufkan ya nanti malah menjadi milik kita. Yang seolah-olah kita gunakan itu malah nanti belum tentu menjadi milik kita. Tapi belum ikhlas Pak, enggak apa-apa. Sedekah ngamal enggak ikhlas enggak apa-apa, tetap baik. Bolak-balik saya terangkan ya kan. Pak Janis sedekah enggak ikhlas, kan? Sama orang yang lewat kelaparan untuk beli nasi. Memang Pak Janis enggak ikhlas, tapi doa orang tadi yang menjadikan dapat manfaatnya. Seidah-idahnya enggak di akhirat. Orang yang harusnya lapar tadi jadi kenyang. Itu kalau contoh pribadi. Contoh yang di umum Pak RT, nyumbang musola ini kan, enggak ikhlas diumumkan, pamer lah kan. Enggak apa-apa Pak RT, pamer lah. Tetapi dengan adanya Pak RT nyumbang, akhirnya musola atau masjidnya jadi. Akhirnya untuk ngaji, untuk sholat, untuk jamaah, orang berdoa. Untuk orang-orang yang menyumbang di musola atau masjid itu. Pak RT memang mungkin pamer, tapi yang doakan sampai. Wes pokoknya baik-baik. Tidak ada sedekah itu yang tidak baik. Asal yang sesuai dengan syariat. Walaupun pamer. Kemarin yang tidak boleh yang tidak sesuai dengan syariat tuh Bang Rifat ya. Sedekah dengan janda tanpa aturan kemarin ya kan. Ya entah duitnya entah apanya kemarin tuh kan. Kedinginan disedekahi selimutin umpama. Nah, itu termasuk yang nggak boleh kemarin loh ya. Kakek salah paham pula gitu. Nah, itu begitu ya. Jadi salah satu yang menyebabkan orang akan celaka itu pelit. Wes pelit itu pokoknya repot di dunia ya repot di akhirat. Di dunia diceng kawan-kawannya Bang Edi. Di akhirat diceng surga, diceng neraka. Nah, di pintu surga ditulis ana haramun lil bukhola. Saya haram dimasuki orang-orang yang pelit. Lah neraka ya ada pengumumannya. Nah, itu. Ana ma'wa lil bukhola. Saya tempat kembalinya orang-orang yang pelit. Wong punya dia ida pelitnya minta ampun Pak RT. Seolah-olah harta itu nanti mati. Padahal mati ya tidak bawa, istri ya ditinggal, anak ditinggal. Kalau ditinggal lah. Kemarin tuh malam Rebu, ya kan? Malah dunianya dewek itu loh, malah ibaratnya tuh menyalahkan dia, kan gitu. Wa fi riwayatin dan itu di dalam riwayat faskun adapun fasakh mutaun yang diikuti. Ai bakhilun artinya pelit yuti'uhu yang mengikuti kepada pelit tersebut siapa alinsanu manusia. Amma lau kana adapun jika ada apa al bakhilu pelit tersebut itu maujudan nampak fi nafsi di dalam diri ghairu muta'in yang tidak diikuti falayakunu maka tidak akan ada apa pelit tadi itu muhlikan menjadikan kerusakan li'anahu karena sesungguhnya pelit itu minas sifatil lazimati termasuk sifat yang umum yang patut linafsi untuk seseorang. Pelit itu umum. Pelit itu umum, siapapun itu pasti takut kehilangan, takut seolah-olah yang miliknya itu takut untuk diberikan orang lain Mas Sadat. Umum. Lah, yang menjadikan rusak itu bagaimana ditiru orang. Umpama ya kan. Di sini yang kelihatan agak ada kan Pak Mukhlis ya kan. Pak Mukhlis pelit apalagi lainnya. Halo Pak Mukhlis yang ada tidak mau keluar kopi teh, kue segala macam. Pak Janes iri lah. Tidak usah, dia yang ada tidak mau kok. Diikuti akhirnya. Ya, contohnya begitu. Contoh itu menjadi
rusak. Akhirnya apa? Ya itu tadi. Ya, ngaji ya sama podo ngowoh dewek-dewek. Ya kan itu. Oh, lalu alif rahimahullah wa nafa. Itu contohnya begitu ya. Deal Pak RT ya. Jadi yang merusak itu tadi kalau kok diikutin kalau orang lain. Kalau diri sendiri ya itu biasa. Cuman ya kita janganlah pelit. Tekor gitu. Pelit. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa dan juga hawa nafsu muttabaun yang diikuti bi ayat tabi'ah. Gambarannya jika mengikuti siapa orang tersebut sesuatu yakmuruhu yang memerintahkan kepada yakmuru yang memerintahhu kepada bihi kepada hawa hawa nafsunya orang tersebut. Jadi yang kedua mengikuti hawa nafsu maka akan merusak orang tersebut. Sebenarnya kalau kebutuhan hidup itu tidak banyak-banyak amat, tidak susah-susah amat. Yang menyebabkan banyak itu gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Kalau kita nurutin gaya Pak RT sudah sampai mati botak loh, masih pening juga, masih tidak cukup juga. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang nomor 3 yang menyebabkan orang itu akan rusak wa ijabul mar'i, dan herannya seseorang binafsi dengan dirinya sendiri. Heran dengan dirinya sendiri. Lagi ngaji loh Bang Rifat ya kan. Wah suaraku elok, tengok murid aku banyak. Kalau aku udah ada jam tuh. Nah, baru tahajud seminggu Pak. Wah aku kok bisa begini ya. Tengok anak anti patut tidur aku kok bisa sholat tahajud dewek. Heran dengan dirinya, amalnya sendiri Bang Rifat. Wah suaraku kok bisa sebagus ini ya. Aku jadi menang terus Bang Rifat. Wah kok begitu. Rasa yang seperti itu, heran dengan amal kita tadi, nah itulah yang disebut ujub atau heran dengan dirinya sendiri, maka dia akan rusak. Amalnya pun akan rusak, dirinya pun akan rusak, karena akan akhirnya menimbulkan daripada riya. Bahkan ujub itu, heran dengan diri sendiri Pak RT, itu lebih merusak daripada riya. Nah, lebih merusak daripada riya. Aku kok bisa sedekah terus ya, aku kok bisa berbaik hati sama orang ya, aku bisa bantu orang terus ya. Heran dengan amalnya Bang Rifat. Aku bisa jamaah terus ya, macam orang tuh pada tidur ya kan. Aku bisa sholat tahajud terus ya, kanti pada ngiler Pak, apa mau kan? Itu seperti itu. Itu namanya istilahnya itu herannya seseorang dengan dirinya sendiri. Ainadruhu. Artinya melihatnya orang tersebut ilaiha kepada dirinya sendiri biainil kamali dengan pandangan sempurna ma'anisyani nikmatillahi ta'ala beserta lupanya dia terhadap nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'al amni dan juga beserta merasa aman min zawaliya dari hilangnya nikmat. Dia berpikir tuh bahwa nikmat itu tidak akan hilang. Dia berpikir bahwa dia tahajud tadi bisa selamanya. Dia berpikir bisa ngajar lamanya. Dia berpikir bisa sedekah, bisa punya duit selamanya. Maka akan merusak dirinya sendiri. Orang tuh silih berganti seperti keterangan kemarin tuh loh. Ngaji tafsir Jalalain. Kan silih berganti Bang Edi ya. Di masa ini mungkin golongan ini yang mewah, yang kuat ya. Di lain waktu nanti beda lagi. Begitulah Allah membuat sunnah di dunia ini Pak RT. Ya mungkin saat ini Pak RT jadi Pak RT, besok mungkin jadi kadus, atau bisa tidak jadi apa-apa. Nah, sama dengan Pak Janes dulu jadi BPD, ketuanya pula. Sekarang tidak jadi apa-apa. Yang jadi orang lain. Roda berputar kata Pak Janes ya. Nah itulah ada 3 perkara yang akan menyelamatkan seseorang. 3 itu tadi. Yang kedua ada 3 perkara yang akan merusak seseorang ya 3 perkara itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.